share. Tapor. Share. Ya, terima kasih kepada Mbak Ekti Erkiki. .com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel punya kita. Aduh masih ya. Nanti saya dimarahin Atta nanti. Copyright, bro. No. Ada ya. Kemarin ada yang komen di subscriber kita itu, Bang, bikin konten bagaimana pendapat tentang kata-kata yang viral, Bang, yang anjay seperti itu. Mungkin Mbak sudah tahu tentang kata-kata anjay. Lumayan tahu karena kan emang sekarang emang lagi diperdebatkan gitu. Ya, mungkin jadi, ya. Sudah tahu. Kenapa sedikit tahu? Mungkin tidak tahu. Saya baru dengar sih kata-kata itu. Cuman katanya dipermasalahkan katanya. Mungkin Kak Seto menangis melihat ini, bro. Adanya. Mungkin Mbak itu tahu kata-kata anjay, tahu dari mana mungkin? Apa tahu dari sosmed, apa tahu dari internet, apa tahu memang dari sejak lahir atau gimana? Atau dari pergaulan? Atau dari pergaulan? Pertama kali tahu kata anjay itu kan ya. Jadi sebenarnya kata anjay itu sudah lama sih boomingnya. Pertama kali itu dari kelas 10, kelas 1 SMA. Jadi kan teman-teman tuh sering tuh bilang anjay gitu. Sempet nanya sih, loh ini kok kayak ini ya, kayak apa? Kayak kata dalam bahasa Inggris itu dog. Ya. How? Kayak ini. Dog. Anjing enggak apa-apa, nanti disensor, Pak. Anjing. Terus nanya kan ke temen, sebenarnya kata anjay itu apa sih gitu. Pengen tahu kan, soalnya sering gitu. Aku kalau misalnya belum tahu maknanya, nggak mungkin ngomong gitu kan. Takutnya nanti ditanyain, ternyata aku juga nggak tahu. Dicari-cari dulu ya. Ya, jadi nanya ke teman kata anjay itu apa. Terus ternyata temenku tuh bilang sebenarnya kata anjay itu iya pelesetan dari kata dog itu sendiri. Loh gitu, berarti itu emang nggak baik gitu kan. Iya, tapi kita diperhalus aja gitu. Jadi kalau kita ngomongnya anjing itu nggak enak aja didengarnya, jadi kita bilangnya melesetkannya itu ke anjay gitu. Oh jadi gitu. Tapi sekian apa ya, setelah lama itu kok kayak jadi makanan sehari-hari gitu loh. Jadi setiap kita bilang dengar apa-apa yang baik maupun yang buruk kan kadang bilangnya tetap anjay gitu. Kalau menurut saya itu kan apa? Setiap orang itu berbeda penilaian seperti itu. Anjay ada di apa? Ada pecahan dari anjing, pecahan dari anjing katanya. Anjay itu menurut saya ada lagunya, Pak. Gimana coba? Gimana? Ini bukan copyright ya, tapi ini memang ada lagunya. Sebastian. Kalau salah tolong diperbaiki ya. Ya. Anjayku gayus tambuna. Andai mungkin lah. Oh iya, andai. Karena di meme-meme itu ada diubah, Mas. Bro. Anjay. Jadi ya menurut saya itu masuk sekali karena mungkin ya anjay pecahan dari anjing. Mungkin dari Mas Jaja. Oke, sekarang dari pertanyaan saya, Dayan, pasti ada pro, ada kontra. Dalam setiap kata pasti ada kontra dalam berkomentar kan. Nah, Mbak ini ada di pihak pro apa kontra dalam kata anjay ini? Iya. Iya. Jadi itu sebenarnya pro atau kontra. Sebenarnya kemarin juga sempat baca tuh di Instagram ada kan yang ngeposting. Ya, ada yang ngeposting bahwa kata anjay dalam bahasa Arab. Jadi kata anjay itu berasal dari kata anja. Kalau nggak salah itu anja yang awalnya itu dari fi'il madi, nggak paham juga itu pokoknya gitu. Yang artinya itu selamat. Selamat. Ya, jadi selamat.
itu kan ada itunya kan apa katanya itu kalau anjay itu anjayina gitu, pokoknya itu artinya menyelamatkanmu, menyelamatkannya gitu. Anjaitun bukan? Iya pokoknya gitu, saya juga gak terlalu paham sama bahasa Arab. Jadi- Anjaitun tak matun tun kentun. Ya pokoknya itu bahasanya itu berasal dari kata bahasa yang baik. Kalau dari bahasa Arab itu selamat. Tapi kurang tahu juga sih selamat itu selamat menyelamat itu kan selamat. Ada yang bisa terus bisa dikaitkan dengan menyelamatkan, nggak tahu. Lanjutkan. Kurang tahu kalau itu selamat untuk sebuah pujian kayak habis apa dapat pencapaian. Pencapaian. Kentun. Dan itu yang dipermasalahkan. Bentar, belum selesai cuy. Bagaimana? Iya, kayak kita dapat pencapaian kayak congratulation itu saya kurang tahu selamat itu selamat apa menolong seseorang itu nggak tahu. Pokoknya artinya tuh berasal dari kata selamat. Terus saya masuk pro atau kontra. Sebenarnya kalau saya sendiri tuh pikiran tiap orang itu kan punya perspektif yang beda-beda. Jadi kalau misalnya kita kalau ngomong itu kan mestinya harus lihat orangnya dulu kan ya, orangnya itu gimana tanggapannya. Anjay kau. Janganlah. Iya, gimana tanggapannya kalau Ayo, misalnya sekiranya dia tuh nanggepinnya agak baik, ya kita kan nggak bakal ngomong itu. Itu bukan It's okay, bermasalah ya? It's okay, no problem. Kalau misalnya ada orang yang bilang ke aku anjay gitu, berarti kan cuma bercandaan aja. Ya udah sih, kita gak usah berpatokan sama kata anjay yang diplesetkan dari kata anjing. Jadi anjay itu cuma buat anggaplah bahasa gaul kita. Toxic. Loh. Ya sebenarnya kan kata anjay itu kan dipermasalahkan sampai ke itu Komisi Nasional Perlindungan Anak. Soalnya kan itu mengandung bullying, terus mengandung kata verbal yang Aku sayang. Daya. Mungkin yang kurang baik ya seperti itu. Iya kata. Jadi katanya itu dipermasalahkan sampai Komisi Nasional Perlindungan Anak mempermasalahkan katanya itu soalnya itu mengandung bullying dan verbal kekerasan. Makanya sampai kalau misalnya dia bilang kata anjay itu bisa dipidana. Sebenarnya tergantung sama orangnya juga ya gak sih? Iya. Kalau aku sih lebih ke pro, boleh kan aku berkomentar? Tidak apa-apa. Boleh. Kan? Kalau aku sih lebih ke pro soal tentang anjay ini, karena dari segi pandangan kita sebenarnya kata anjay ini nggak terlalu kasar kataku daripada kata yang dak. Jadi ya gitu deh, nggak terlalu kasar sebenarnya. Dan kembali kepada diri kita sendiri, apakah itu kita menangkapnya itu seperti gimana? Apakah seperti contohnya Contoh. Saya bilang kepada Anda. Kamu bilang kepada saya itu anjay. Anjay. Nah, kalau saya itu merespon dengan tidak baik, berarti kan akan menerima di sakit hatinya. Tapi kalau udah biasa, apa lo jay, bilang balik lagi ya, nggak usah gitu lah jay, anjay. Karena di setiap pergaulan atau setiap mungkin ya kan sering berkumpul-kumpul tentang bersama teman itu kan berbahasa-bahasa yang aneh itu muncul kan seperti itu. Baru kalau soal responnya itu kan sudah biasa gitu. Ya. Kalau kata lainnya seperti bodoh, bego, baru itu menyakitkan bagi saya sih sebenarnya. Karena anjay ini menurut saya itu kan ada levelnya. Anjay ini kalau yang saya dicari kalau saya sendiri yang mencari mengkritik itu, pokoknya itulah anjay itu ada di level 1. Jadi ada tingkatan lagi seperti anjing, anjir, bangsa, tolol, bego itu. Nah, itu kenapa masih anjay seperti itu? Gimana mungkin tanggapannya dari Mbak? Iya sih, iya bener juga.
Saya juga pernah bilang anjay tapi ke orang-orang tertentu aja. Jadi kan kita lihat orangnya dulu. Kalau misalnya orangnya itu gak nerima kata itu, ya kita gak mungkin kan bilang itu ke orang itu. Kalau misalnya orang itu udah biasa bilang, kita juga nanggepinnya ya biasa. Asalkan kita apa ya, maksudnya Tidak langsung tidak ke mikir hati. ke iya, maksudnya Baper gak usah baper gitu. iya, jadi gak usah baperan. Kalau kata anjay itu kita gak melesetkan dari kata anjing tadi itu, menurut aku sih it's okay, no problem gitu. Yes, yes. Jadi seperti itu kayaknya contohnya ya. Tapi kok masalah bego apa namanya? Bodoh lo, bego lo, tolol. Nah, kenapa itu gak dipermasalahkan? Nah, Karena itu, bego tolol itu lebih keras daripada Nah. anjay. Mas, anjay. Apalagi anjing. padahal ada yang lebih kasar lagi kayak bangsat gitu Ah, loh. itu. Iya. Sat gitu. Karena Kenapa kok malah kata anjay? komedian, Ayawai, komedian ayawai. ya, komedian bahasanya itu kalau memakai bahasa yang kotor itu sangat luar biasa seperti itu. Bahkan ada Yonglek itu menciptakan lagu Anjay, tapi 3 tahun yang lalu ini tidak ada masalah apapun. Tidak diperdebatkan. Iya, tidak diperdebatkan. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Kenapa Anjay baru sekarang yang dipermasalahkan? Mas, Ali. tolong, Mas. Pemerintah, tolonglah jangan seperti itu. Pilih-pilih mungkin- kata yang paling kasar, jangan yang kata anjay. Bahkan di Jawa Timuran kita ini, bahkan kita orang Madura sendiri itu bahasanya lebih keras daripada anjay. Cuk, cuk, dan Kasar. cuk. Seperti itu. Tapi kalau bagi orang Surabaya itu sudah biasa. kan? Sudah biasa. Ya mungkin, Ya, tapi efeknya nanti kan anak sih sebenarnya. ya mungkin Mas ini ada baiknya juga lah untuk mengubah generasinya itu tidak merusak ke depannya. Ya, halus-halus saja lah. Ya halus-halus saja. Tapi yang jadi dipermasalahkan kok sekarang gitu. Padahal bangsa itu juga sama. Sakit. Ini hanya cuman pendapat kami saja ya. Untuk Mbak kan saya masih menanyakan yang sama Dengan pertanyaan yang sama. dengan pertanyaan yang sama dengan kata-kata yang viral itu yang anjay. Kalau memang kata-kata anjay tidak baik untuk anak-anak itu cara mengatasinya itu gimana? Untuk tidak mengulangkan kata-kata Kotor itu katanya. Iya. Malah ya sekarang yang kita lihat aja sekarang itu kan yang diperdebatkan sama pemerintah, Komisi Nasional Perlindungan Anak, tambah di gitu kan, malah kita tambah membuming kan kata anjay, tambah malah dibuat bercandaan gitu teman-teman, maksudnya generasi muda itu malah tambah geram gitu loh, jadi tambah bilang anjay. Caranya ya menurut saya kalau kita sadar kalau misalnya itu emang nggak baik, jadi ya nggak usah diucapin lagi, jadi dari kita sendiri aja. Mulai dari diri Ya, sendiri. back to ourselves. Jadi dari kita kembali ke diri kita sendiri. Kalau misalnya adik-adik kita nggak mau kalau bilang kayak gitu, jadi ya kita nggak boleh bilang ke dia gitu. Oh, ayo wai. karena Mas ini yang mengangkat anjay itu ingin membantu atau menegakkan Keadilan. generasi ke depan. Salah. Yuk. Ya Iya. kan? Generasi ke depan. Ya semoga ke depannya Mas ini menggantikan Kak Situ. Siapa sih yang menciptakan kata anjay? Ayo siapa? Anjay kan dari dulu, Cuk. Dan Iya Cuk, kan dan Cuk. siapa? Dan awal mulai itu dari siapa gitu? Kok langsung kan gak bakal viral, gak bakal Kalau tidak ada membumi yang kan? menciptakan. Gak ada yang bilang anjay. Nah, Karena anjay itu dipermasalahkan, semakin banyak orang yang sebelumnya membicara anjay itu semakin banyak berkata anjay. Saya sebenarnya ini tidak terbiasa membilang anjay, berkata anjay karena ada permasalahan, jadi saya terbiasa berbicara anjay. Nah, seperti contohnya Mas ini, ya kan? Tadi kan saya sudah bilang
ini dibuat itu sama pemerintah, kayak ditanggepin sama pemerintah, malah kita kan tambah bilang anjay gitu. Semakin jadi. Iya. Ayawai. Kalau kalian pingin lihat lagunya Anjay, tonton di YouTube-nya Yonglek. Itu 3 tahun yang lalu. Ada lagunya juga katanya. Ada lagunya juga sebelum dipermasalahkan. Bahkan 3 tahun yang lalu. Bikin kebaikan itu sulit, bikin keburukan itu sangat gampang ya. Tapi mohon maaf Mas ya, ini kebaikan Anda itu di luar nalar, maksudnya di luar akal Mas. Coba Anda membuat kebaikan itu tentang korupsi pemberantasan, itu kan lebih bagus sih Pak, ketimbang permasalahan Anjay. Padahal kan permasalahan Indonesia tuh jangan hanya karena kata anjay kita melupakan permasalahan yang ada di Indonesia, seperti kayak kebakaran itu MK. Iya, dan permasalahan lainnya Dan koruptor. Iya, jangan sampai kita melupakan itu. Jangan sampai Apakah ini pengalihan isu? Bukan isu kayaknya ini. hanya karena kata anjay yang diperdebatkan. Difokuskan kepada kata anjay. Yang lain udah dilupakan. Jangan Aku juga sampai. dilupakan kayaknya. Kasian. Ayawai. Mungkin dari teman-teman dari subscriber Banyak cantik ya. kalian komen untuk punya kita podcast ya. Siapa yang ingin didatangkan silakan komen di bawah. Jadi kepada teman-teman, terutama kepada anak di bawah umur, kita menggunakan kata tersebut janganlah boleh tidak baik ya. Ya tidak baik, disarankan ya bagi orang tua itu mengajarkan bahwa jangan bilang kata anjay itu sudah terlarang. Sebenarnya sih kalau di keluarga saya itu gak pernah bilang kata-kata kayak gitu sih. Keluarga saya, kalau keluarga luar kurang tahu sih, tapi kebanyakan anak-anak itu kata anjay, anjir apalah. Kemungkinan Hati-hati. jadi jangan berkata anjay, berkatalah anjir. Betul? No. Ya intinya janganlah berkata kasar seperti itu, karena Itulah percakapan kita itu adalah orang dekat menilai ya. dari percakapan kita sama tingkah laku ya. Iya, Pak. Iya. Memang kita berkata anjay baik menurut kita, tapi menurut orang di sekitar kita itu kemungkinan besar ada yang negatifnya kan. Tapi katanya Tidak kalau seperti yang itu. bilang katanya entah bodoh itu berarti kurang berpendidikan. Ya, Kayaknya sih. mungkin. Jadi kalau bagi mahasiswa mungkin jangan bilang kayak gitu deh. Karena pasti kan mahasiswa berpendidikan di padang masyarakat. Jadi harus baik berbijak lah. Jangan Kecuali di tempat yang memang harus diucapkan, seperti baru kumpul dengan teman sahabatnya mungkin. sahabatnya, Teman gaul. nah, yang gaul. Saya sama Dada datang berkumpul, "Hai anjay, woi, Anjir. woi." Nah, mungkin contohnya seperti ini, itu boleh seperti itu. Kalau teman-teman membicarakan anjay di depan orang, terus Anda datang ke teman-teman, ini tidak dikenal, anjay, Pasti itu ya. marah. Pasti marah. Seperti itu. Berarti kan emang sebenarnya kata anjay itu Volum. ada itu. Sebenarnya kata anjay itu kan emang iya ada tempatnya. Ada Kalau tempatnya. kita tiba-tiba orang ada tuh sih anjay gitu, berarti kan kita kayak merendahkan dia Betul. gitu. Sebenarnya juga Lutfia Gizal itu niatnya dia itu kan mengedukasi. Benar sih, niatnya itu mengedukasi itu benar. Soalnya kalau kita lihat dari kata anjay yang tadi itu yang nggak baik, tapi ternyata ada pro kontra. Soalnya itu emang keterlaluan sampai dibawa ke Komisi Nasional Perlindungan Anak. Jadi kalau memang mau mengedukasi ya sewajarnya aja lah. Aku teringat. Sekali lagi saya tidak mau membela siapapun ya. Karena di sini yang ada di sini ini netral. Ini hanya berpendapat saja. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk Mbak. Maksudnya bukan terakhir untuk pergi ke Na'udzubillah.
Ya mungkin untuk Ini gak apa-apa kan, santai kan? bebas. Capek dah. Pakai Iya, sila. Jadi ya pergunakan kata itu apa sebaik mungkin, jangan sampai kita niat bilang kata itu karena emang dari pelesetan dari kata yang gak baik itu. Dan kalau bisa kita kan nggak mau adik-adik kita ngomong kayak gitu, jadi jangan diajarin kayak gitu. Perluas mungkin wawasannya. Ajari yang baik, ajari mengaji ya lebih baik. Ya gitu. Intinya jadi lebih baik, sama kayak dia tadi katanya. Kopas. Terima kasih untuk undangan ini ya. Iya. Ya, terima kasih. Ini tidak ada niat menggurui, tapi kita hanya sharing saja. Semoga bermanfaat dan semoga punya kita. Karena ini kebalik bro. Terima kasih untuk mbaknya sudah hadir dalam undangan kami. Sudah hadir pada acara pendapat tentang Anjay di channel punya kita podcast kali ini ya. Ya, terima kasih kembali. Bagi kalian yang mau bikin apalagi di komentar aja. Di komentar. Bagi yang mau request kayak lagu Ai, ayawai. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. komen di bawah apa yang kalian inginkan akan kami segera laksanakan. Bagikan untuk kalau memang kalian mau membagikan tadi apa. Share. Tapor. Share. Ya, terima kasih kepada Mbak ektrkiki.com. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya.